Al-Fatihah. Iya, kalau ini serang terus karena serang untuk mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa asasal khairat wa ra'sad darajat alladzi arahumul husna fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afdal salawat wa ala alihi wa sahbihi a'immatul qadat wa sallim tasliman katsira ila yaumil miqat. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sebuah hari ini kita dikumpulkan kembali di Masjid Agung Pelita, dan juga yang kami hormati seluruh panitia dan seluruh asatid dan asatidzah dan seluruh habaib dan seluruh syarifah dan seluruh hadir dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita akan membahas bab hadas. Jadi pada subuh hari ini kita akan membahas bab alladzi yuhramu bil hadas, yaitu sesuatu yang mana diharamkan untuk orang-orang yang memiliki hadas. Baik. Tetapi ada satu titik penting yang mana orang-orang itu mereka tertukar antara hadas dengan najis. Apa bedanya hadas dengan najis? Hadas secara umumnya aja, secara supaya nyaman dipahami, hadas itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jadi hadas itu adanya di dalam tubuh kita. Sedangkan najis itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Contohnya seperti apa? Seperti air kencing contohnya. Kotoran kambing, kotoran sapi. Itu najis. Jelas bisa dilihat kalau itu najis bedanya. Sedangkan hadas itu ada di dalam tubuh kita. Nanti akan diperinci. Baik. Nah, lalu apakah ada najis yang tidak bisa dilihat? Ada. Namanya najis hukmiyah, yaitu najis secara hukum. Bagaimana najis secara hukum ini? Najis secara hukum itu contohnya di meja ini ada kucing kencing contohnya. Ada kucing masuk kencing di meja ini. Baik.
selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, meja ini tidak pernah disiram, tidak pernah dibersihkan. Akhirnya apa? Dia hilang dengan sendirinya. Baunya tidak ada lagi, warnanya tidak ada lagi, tanda-tandanya tidak ada lagi. Tapi tidak pernah disiram dengan air. Nah, maka itu namanya najis hukmiyah. Lalu bagaimana caranya menghilangkan najis hukmiyah? Najis hukmiyah cukup bisa dihilangkan cukup dengan mengalirkan air di atasnya. Baik. Sekarang menjadi kebingungan di antara majunya sebuah teknologi maju. Lalu ada yang namanya menggunakan najis untuk dijadikan gas. Bahasa modernnya apa? Biogas. Sebelum kita membahas biogas, kita akan apa dulu biogas itu? Jadi biogas itu adalah kotoran dari kotoran sapi, kotoran kambing atau kotoran manusia, diambil, ditaruh ke suatu tempat, nanti gasnya keluar. Nah, gasnya itu keluar, nanti gasnya itu disalurkan langsung ke dapur kita. Kita nyalakan kompor, nyala dengan gas yang asalnya dari sepiting. Pertanyaannya, apakah gas itu statusnya suci dan boleh dipakai? Yang mana gas itu asalnya dari apa? Dari najis. Lalu seumpamanya jikalau gas itu ternyata najis, apakah apinya juga najis? Kalian tahu api kalau? Api yang warna yang warna merah. Warna apa aja api? Kuning, biru, warna merah, putih lah. Enggak ada. Itu apinya, apakah apinya najis juga? Lalu apakah makanannya yang kita masak itu menjadi najis juga, menjadi mutanajis gara-gara kita memakai biogas? Nah, baik. Akan kita jawab secara terperinci di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 13. Di sana dijelaskan tentang biogas secara terperinci. Baik. Yang pertama, kita harus bisa membedakan antara gas dengan asap. Tahu asap dengan gas itu beda? Nah, di sini bahasanya farqu ma baina ad-dukhan najasah wa bukhariha. Perbedaan antara asap najasah dan dengan uap atau gas dari najasah. Baik. Bedanya apa? Perbedaan antara asap dari bahan yang najis dengan uap dari bahan yang najis. Bedanya apa? Nah, bedanya asap itu dihasilkan dengan perantara api. Oke, paham? Asap itu dihasilkan dengan perantara api. Contohnya bagaimana? Ada kotoran sapi, kita bakar kotorannya. Nah, asapnya itu, itu namanya dukhan. Nah, maka asap itu yang keluar dengan perantara api itu statusnya najis namanya. Nah, sedangkan gas, di sini disebutkan wa bukhariha wa mala fala.
Dan adapun yang keluar dari kotoran tersebut tanpa perantara api, dia terpisah dengan secara sendirinya. Contohnya seperti apa? Seperti gas tadi. Nah, lalu bagaimana statusnya gas tadi? Nah, maka di sini wa mala fala, maka adapun yang terpisah dari kotoran tanpa perantara api, fala, maka dia pun tidak najis. Nah, maka dari situ ini akan menjadi alternatif yang baik. Seumpamanya di Samarinda lagi kesulitan mencari gas LPG. Ya, kalau gas LPG itu berapa kilo aja ada? Yang kecil itu berapa kilo? 3 kilo. Besar sedikit berapa lagi? 5 kilo. 5 kilo itu warna apanya? Warna pink sudah. Besar lagi 12. Oh, paling besar sudah. Ada lagi yang besar lagi. Berapa lagi? 20. Yang 20 tuh hati-hati pengen mangkat, sakit pinggang kan. Baik. Nah, maka asap dari najis yang mana dia keluar dari perantara api, maka asap itu statusnya adalah najis. Sedangkan gas yang dia keluar dari kotoran tersebut tanpa perantara api, maka gas itu statusnya suci. Baik. Maka apabila kita memasak dengan biogas, alhamdulillah di sini tidak ada permasalahan. Nah, baik. Lalu ada permasalahan lain lagi. Tadi dikatakan bahwasannya apabila ada kotoran sapi kita bakar, keluar asap, maka asapnya najis. Paham bin tadi sudah kalau? Ada kotoran sapi, kita bakar kotorannya, keluar asap, asapnya najis. Pertanyaannya, apakah apinya yang warna merah tadi atau warna kuning, atau warna hijau, warna biru? Nah, apakah apinya itu juga dihukumkan dalam status najis? Tadi asapnya najis. Apakah apinya najis juga? Seumpamanya kita ada lilin, kita ambil api dari kotoran sapi itu lah. Apakah api yang di lilin itu apakah api yang di lilin itu najis juga statusnya karena mengambil dari kotoran sapi tadi? Nah, taib. Nah, di sini disebutkan amma nafsus sya'lati ay lisanun nar fa tahiratun qat'an. Dan adapun apinya yang berwarna merah tadi atau berwarna biru atau warna kuning tadi, maka di sini statusnya suci secara mutlak. Nah, jadi seumpamanya kita membakar kotoran sapi, lalu kita ambil lilin, kita ambil api dari kotoran sapi yang dibakar tadi. Nah, maka api yang ada di lilin tersebut itu statusnya tetap suci. Nah, itu najis. Nah, jadi najis itu ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Pembahasan kita pada hadas tadi baru pemanasan, supaya pengen kadang ngantuk. Baik. Alladzi yuhamu bil hadas, dan adapun yang diharamkan dengan hadas, yang pertama kita bahas apa itu hadas. Hadas itu huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil badan, yaitu hadas itu dia sebuah perkara i'tibari yang mana dia berada di dalam tubuh kita.
adanya di dalam tubuh kita. Yamna'u sihhatus salati haitsu la murakhas. Apabila perkara itu ada di dalam tubuh kita, maka dia mampu membuat salat kita tidak sah. Tuh, jadi ada sebuah perkara yang ada di dalam tubuh kita, apabila perkara itu ada, maka dia mampu mencegah sahnya salat kita. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hadas itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Baik. Apa itu hadas kecil? Di sini disebutkan hadasun asghar, hadas kecil, wa huwa ma aujabal wudu, itu sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu. Baik. Contoh seumpamanya, pian sekarang dalam keadaan berwudu kan enggak? Nah, dalam keadaan berwudu. Tandanya ketika pian dalam keadaan berwudu, maka hadas kecil sampean enggak ada. Hilang. Perkara itu enggak ada. Tapi seumpamanya sampean menyentuh perempuan seumpamanya, nah maka ketika sampai menyentuh perempuan, maka perkara itu datang lagi, yaitu hadas kecil tadi datang lagi. Baik, menyentuh perempuan. Seumpamanya perempuannya jin, perempuannya jin, kita bersentuhan dengan jin, batal wudu kita lah. Seumpamanya ada jin lawan jenis, sampean tahu jin kalau jin dan jun itu lah. Jin ini lawan jenis. Ibu-ibu mau ke Masjid Agung Pelita, sekalinya pas di jalan ibu-ibu ini bisa melihat jin. Bahasa modernnya itu IndiHome Indigo. Tadi? Indigo. Bisa melihat jin. Jadi acilnya nih pas mau ke Masjid Agung Pelita, didatangi hantu genderuwo. Pas disentuh dengan genderuwo, tersentuh kulitnya acil dengan genderuwo nih. Nah, bagaimana wudunya si acil tersebut? Atau sebaliknya, bapak-bapaknya naik motor ke Masjid Pelita, sekalinya lewat Mbak Kunti, disentuhnya kulit pian melihat tuh ada Mbak Kunti lewat, diiringinya pian sentuhnya tangan pian, nakal nih kuntinya nih, nakal itu contohnya. Nah, apakah wudu pian batal bersentuhan dengan jin? Nah, di dalam kitab Hasyiatul Baijuri juz 1 halaman 69 di sana disebutkan walam surrajulil mar'ata, dan apabila seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan, wa yanqudu wudu'u kullu minhuma, itu maka batal wudu dari laki-laki dan perempuan tersebut, au kana ahaduhuma minal jinni, walaupun salah satu dari keduanya adalah dari bangsa jin. Jadi seumpamanya pian, tapi di sini ada yang indigo lah. Adanya IndiHome aja. Nah, yang lawan jenis itu status wudunya batal. Tapi seumpamanya
kita bersentuhan dengan anak kecil. Pian sombongnya di sini nah. Duduk datang kekanakan Pak Haji, salim Pak Haji, jadinya. Kekanakan perempuan, pian salami. Nah, kira-kira wudu kita nih batal kan enggak bersentuhan dengan anak kecil? Hah? Tidak. Baik. Dalilnya mana? Di dalam kitab Najmul Hajj, Isyarah min Hajj, juz 1 halaman 274 di sana disebutkan wala tanqudu saghiratun, yaitu anak kecil tidak bisa membatalkan wudu. Anak kecil perempuan yang bersalaman dengan kita tidak bisa membatalkan wudu. Kenapa? Ay la yustaha li'annaha laysa fi madhannati syahwah. Karena dia itu ada tidak diinginkan. Anak kecil itu tidak diinginkan untuk dikawinin, enggak. Dan juga dia itu bukan tempat yang dapat menimbulkan syahwat, bukan. Jadi apabila kita bersalaman dengan anak kecil, maka wudu kita tidak batal. Taib. Yang jadi permasalahan anak kecil yang mana? Umur 11 tahun masih dinamakan anak kecil lah. Di dalam ilmu kedokteran yang namanya dokter anak itu sampai umur berapa? 18 tahun. 18 boy. 18. Jadi anak kecil di dalam pandangan kedokteran itu apabila dia sampai berumur 18 tahun. 18 tahun masih bisa dibawa ke dokter anak. Umur 15 masih bisa dibawa ke dokter anak karena masih hitungan anak. Baik. Apakah di dalam syariat umur anak 15 tahun masih dinamakan anak kecil? Tidak. Baik. Lalu berapa batasannya supaya kita mudah? Karena kita ini bingung, umur 5 tahun kah? Atau umur 6 tahun kah? 7 tahun kah? 8 tahun kah? Berapa? Nah, di dalam kitab ini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan allati la tushtaha, yaitu anak kecil yang tidak diinginkan itu adalah man laha sab'u sinin famaduna, yaitu anak kecil yang mana anak kecil itu berumur 7 tahun ke bawah. Jadi apabila ada anak kecil umur 7 tahun ke bawah bersalaman lawan pian, di sini di dalam pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali, maka tidak batal. Jadi hati-hati lah dengan anak kecil. Kalau dengan sepupu bang batal lah. Dengan sepupu batal. Dengan ipar batal. Dengan anak angkat batal. Jadi anak angkat itu lain mahram kita kalau. Baik. Pertanyaan ulun, bolehlah mengangkat anak jadi anak? Mengangkat orang jadi anak kita? Di dalam pandangan syariat Islam, apakah boleh seseorang mengangkat seorang anak kecil menjadi anaknya? Baik. Di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatwa Ismail Az-Zain halaman 176 di sana disebutkan i'lam anna tabanniya fil Islam haramun. Ketahuilah bahwasannya
mengangkat seseorang menjadi anak di dalam Islam, hukumnya haram. Ma'dudun min kaba'iril dzunub, dan dia itu terhitung, termasuk daripada dosa-dosa besar. Jadi mengangkat seseorang menjadi anak itu termasuk daripada dosa besar. Taib. Tegang semua sudah. Santai, belum selesai lagi. Baru setengah masih ibaratnya dibaca. Yang dimaksud mengangkat anak di sini, mengangkat anak bagaimana? Nah, itu yang perlu kita teliti. Nah, di sini disebutkan haqiqatut tabanni ayyattakhidhal insana waladan manbudan aw ghairu manbud wa yansibuhu ila nafsihi wa yadda'ihi ibnahu. Yang diharamkan di sini mengangkat anak, yang diharamkan, yang dimaksud di sini adalah yaitu seseorang mengambil seorang anak, sama aja anaknya itu anak buangan kah atau anak orang kah, kita ambil, kita angkat jadi anak, atau seumpamanya ada anak di panti asuhan. Ya, kalau kita ambil jadi anak, taib, lalu wa yansibuhu ila nafsihi. Lalu dia nisbahkan anak itu kepada dirinya. Contoh, ada anak laki-laki namanya siapa? Utuh bin Ipul. Ada anaknya, anak kecil namanya Utuh bin Ipul. Ulun mengadopsi, dia ulun ambil, utuhnya jadi anak. Lalu ketika ulun mengadopsinya, ulun ubah namanya Utuh bin Muhammad An-Nur. Nah, itu maksudnya. Lain, ulun ubah Utuh bin Muhammad An-Nur, lalu wa yadda'ihi ibnahu. Baru saya mendakwahkan bahwasannya Utuh ini adalah anak saya. Nah, itu yang dimaksud mengangkat anak di dalam Islam, termasuk daripada dosa besar. Apabila dia menisbahkan anak tersebut kepada dirinya, binnya dirubahnya, lalu dia mengatakan boleh. Adapun seumpamanya ada anak di panti asuhan, lalu kita biayai dia, kita adopsi dia, kita biayai dia, tapi kita tidak mengatakan bahwasanya dia itu anak kandung saya, enggak. Dan bin atau bintinya pun tetap kita biarkan sesuai dengan nasabnya. Lalu seumpamanya dia tinggal di rumah kita, kita berikan batasan-batasan di rumah kita. Contohnya kamar kita di sini, kamar dia di ujung, kamar mandinya berbeda, tidak satu. Karena kita dan anak kita bukan mahram. Kita melihat, bapak-bapak seumpamanya melihat rambut anak angkat itu, hukumnya haram karena bukan mahram. Jadi menjaga batasan-batasannya. Nah, jadi hati-hati apabila ada mau mengadopsi seorang anak, harus dipelajari dulu. Dan juga ketika anak itu menikah, tidak boleh bapak angkatnya menjadi wali. Nah, bahaya di situ. Baik. Nah, jadi tadi itu adalah hadas asghar, yaitu hadas kecil. Jadi hadas kecil tadi adalah yang mana dia mewajibkan kita untuk. Lalu bagaimana yang kedua, yaitu hadasun akbar, yaitu hadas besar. Apa itu hadas besar?
wa huwa ma aujabal ghusl, yaitu sesuatu yang membuat atau yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Salah satu penyebabnya seperti ketika kita tidur, lalu tidur di mimpi basah, lalu keluarlah, mohon maaf, mani namanya. Nah, maka pada saat itu kita diwajibkan mandi hadas besar. Baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana seumpamanya pian tidur? Ketika pian tidur, pian mimpi jadi Power Rangers atau jadi Ultraman seumpamanya. Bangun-bangun sekalinya basah celana. La ilaha illallah. Padahal tadi lain mimpi basah. Tadi mimpi jadi Power Rangers. Tiba-tiba basah, bangun basah celana. Bingung, apakah cairan ini mani atau cairan ini madhi? Nah, pian bingung. Kira-kira kayak mana? Pian bingung, bangun, bingung, ada cairan di sarung pian. Pian bingung, ini mani kah atau madhi kah? Nah, lalu kayak mana sikap kita menghadapi hal seperti ini? Baik. Di dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat halaman 57 di sana disebutkan, apabila di dalam keadaan seperti ini pian bangun, ternyata ada basah di celana pian. Pian bingung antara ini mani atau madhi. Pian bingung. Nah, maka dalam keadaan seperti ini di sini disebutkan khayra bainahuma, maka pilih salah satu dari keduanya. Maksudnya apa? Seumpamanya, dah aku yakin bahwasannya yang ada di sarungku ini adalah madhi. Nah, maka karena pian meyakini bahwa itu madhi, maka sarung itu pian cuci dan pian cukup dengan berwudu saja. Kenapa? Karena madhi itu statusnya najis. Sedangkan apabila pian memilih meyakini bahwasannya itu mani, aku yakin bahwasannya yang keluar itu mani, maka yang diwajibkan untuk sampean adalah cukup mandi besar saja. Sedangkan mani yang ada di sarung tadi tidak wajib dibasuh. Kenapa? Karena mani statusnya suci. Tetapi yang paling afdol kita mandi dan juga kita mencuci yang tadi ada di sarung kita. Itu paling afdol sudah. Menggabungkan antara keduanya. Baik. Lalu bagaimana seumpamanya, Guru, ulun sudah mandi, habis mandi sekalinya mani itu terkeluar lagi. Sudah mandi, nah sudah mandi, handuk sudah mau ke kamar, sekalinya terkeluar lagi. Nah, ketika terkeluar kedua kalinya, apakah kita diwajibkan mandi lagi? Wajib tidak? Baik. Di dalam kitab Hasyiatus Syarqawi juz 1 halaman 77 di sana disebutkan wajibuhu sittatun janabatun, yaitu yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama janabah, yaitu junub, wa tahsulu bi khuruji mani awalan ay walau ba'da ghuslihi fayu'iduhu. Jadi seumpamanya apabila mani kita keluar,
Setelah kita mandi, ini kita mandi, lalu mandi kita keluar lagi. Apa di sini disebutkan? Fayu'iduhu, maka kita diwajibkan mandi lagi. Jadi karena itu alangkah bagusnya, alangkah indahnya apabila kita habis keluar mandi, seumpamanya kita sebelum mandi kencing dulu. Kita bersihkan dulu, kita kencing dulu. Setelah bersih, nah baru mandi. Jangan langsung kujul-kujul mandi. Sudah mandi, keluar lagi. Nah, mau mandilah. Mandi lagi, habis sabun di kamar mandi. Baik. Lalu ada beberapa kasus. Contohnya ada orang ini pengoler. Jadi malam-malam mimpi basah. Ketika dia malam-malam mimpi basah, kalian pahami dulu gambarannya. Nanti hukumnya. Ketika malam-malam dia mimpi basah, baik. Dia bangun, la ilaha illallah, mimpi basah lagi. Nah, terkeluar sperma dia. Akhirnya dia mau mandi, sekalinya dingin airnya. La ilaha illallah. Mau mandi malas. Dingin malam-malam jam 2 malam, hujan lagi, basah lagi. La ilaha illallah. Jadi dia ini membasuh sebagian tubuhnya aja. Tangannya aja, nah tangannya dibasuh. Nah, dibasuhnya tangannya aja. Ketika dia membasuh tangannya aja, dia berniat mengangkat hadas besar. Membasuh tangannya atau membasuh kakinya, sebagian tubuhnya, lalu berniat mengangkat hadas besar. Habis membasuh tangannya dengan niat mengangkat hadas besar tadi, lalu dia tidur lagi. Ketika dia tidur lagi, lalu dia bangun, dia mandi lagi. Ini sudah jam 7. Sudah jam 5, dia mau salat subuh, dia bangun, dia mau mandi. Ketika dia mandi, nah di sini permasalahannya, ya. Ketika dia mandi yang kedua kalinya, apakah dia diwajibkan berniat lagi untuk mengangkat hadas besar? Gambarannya. Sekali lagi, masih ada yang ruhnya masih 50% nih. Lah, ulangnya memberikan sekali lagi. Ini isyarat yang berapa? Ayat 15. Kemarin di Al-Muhajirin ayat 15. Di sini sama juga ayat 15. Baik. Sekali lagi gambarannya biar kalian paham. Ada seseorang, dia tengah malam jam 2 mimpi basah. Akhirnya keluar mandi dia. Dia bangun, dia mau mandi malas karena dingin. Lalu dia membasuh sebagian badannya aja dengan berniat mengangkat hadas besar. Ketika dia sudah membasuh badannya sebagian dengan berniat mengangkat hadas besar, lalu dia tidur lagi. Habis tidur jam 5 subuh dia bangun. Otomatis sebelum dia sholat subuh, dia mandi dulu. Pertanyaannya, apakah yang mandi kedua ini dia diwajibkan berniat lagi? Diwajibkan lagi? Baik. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 23 di sana disebutkan walau nawa raf'ul janabah wa ghuslu ba'd. Orang berniat
mengangkat hadas besar sambil dia membasuh sebagian badan, baik, summa nama fastayqadha, lalu dia tidur, fastayqadha, lalu dia bangun lagi. So, tidur 2 jam, fastayqadha, dia bangun lagi. Wa arada ghaslul baqi, dia mau membasuh sisanya. Karena tadi sebagiannya sudah dibasuh dengan niat mengangkat hadas besar. Dia mau membasuh sisanya. Warada ghusl bagi, dia mau membasuh sisanya. Maka di sini disebutkan lam yahtaj ila i'adatin niyah. Maka tidak dibutuhkan lagi untuk berniat mengangkat hadas besar. Maka yang mandi kedua sampean cukup dengan mandi langsung aja, tidak perlu berniat, karena niat sampean yang malam tadi itu sudah mencukupi. Nah, ketika pian mandi janabah, kita diwajibkan membasuh seluruh badan kita. Pertanyaannya, apakah kita diwajibkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? Wajib lah. Mandi wajib memasukkan air ke kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Wajib tidak? Tidak wajib. Kenapa? Di sini disebutkan wala yajibu madmatun istinsyaqun bal yukrahu tarkuhuma, yaitu tidak diwajibkan memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur untuk ketika kita mandi wajib, tetapi apabila kita meninggalkannya, mandi wajib tidak kumur-kumur, mandi wajib tidak memasukkan air ke dalam hidung, apabila kita meninggalkannya, maka di sini disebutkan hukumnya makruh. Jadi alangkah indahnya ketika kita mandi, kita kenakan seluruh tubuh kita dan juga kita kumur-kumur dan juga kita memasukkan air ke dalam hidung. Jadi itu tadi pembahasan tentang hadas kecil dan tentang hadas besar. Baik, ini disebutkan alladzi yahrumu bil hadathi wal janabati wal haidu arba'atun, dan adapun yang diharamkan untuk orang yang berhadas dan untuk orang yang junub dan untuk orang yang haid, di sini disebutkan ada 4. Yang pertama as-salatu, yaitu salat. Jadi seseorang yang dia berhadas, dia belum wudu, atau dia dalam keadaan junub, atau dia dalam keadaan haid, maka dia tidak sah salatnya. Baik. Lalu kita sering menyaksikan di TV pertandingan bola di Samarindannya namanya apa? Persisam. Itu bahari itu. Borneo Borneo apa namanya? Borneo FC. Dia Borneo FC-nya main. Gol sekalinya. Habis gol langsung sujud syukur. Sedangkan ketika dia sujud syukur dalam keadaan tidak berwudu. Pertanyaannya, apakah sah sujud syukurnya? Yang pertama, kesalahannya dia pakai celana pendek. Kesalahannya itu. Yang kedua, sujud syukur itu sama seperti sholat. Jadi membutuhkan dengan wudu.
Di sini disebutkan salatu fardhon wa naflan, salat yang sunnah ataupun fardu. Wa kadzalika nahwu shalah, dan demikian juga seperti salat, yaitu seperti salat apa? Wa huwa arba'atun, ada 4. Yang pertama sujud tilawah. Pian mendengar ada orang baca Al-Qur'an sampai ayat sejadah, maka pian di situ apabila dalam keadaan berwudu disunnahkan sujud tilawah. Tapi apabila tidak dalam keadaan berwudu diganti dengan baqiyatus shalihat, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Sujud tilawah dan juga sujud syukur. Nah, jadi yang pertama seperti salat, sujud tilawah, yang kedua sujud syukur. Yang ketiga adalah khutbah Jumat. Lagi khutbah bekantut sekalinya Pak ya. Jangan dilanjutkan. La ilaha illallah. Yang ketiga khutbah Jumat. Yang keempat salatu janazah. Yang keempat adalah salat jenazah. Itu seperti salat. Jadi yang pertama tadi yang diharamkan untuk orang yang berhadas dan untuk orang yang junub dan untuk orang yang haid itu adalah salat. Dan yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini mau tawaf fardu ataupun tawaf sunnah sama aja. Pokoknya wajib dalam keadaan berwudu. Kenapa? Li'annahu bimanzilatis shalah, karena dia di posisinya di tempatnya salat. Baik. Jadi yang diharapkan untuk yang kedua tawaf. Yang ketiga mashul mushafi, yaitu menyentuh Al-Qur'an. Jadi apabila kita menyentuh Al-Qur'an, ini Al-Qur'an, contoh ini Al-Qur'an, kita sentuh dalam keadaan tidak berwudu, maka hukumnya haram. Nah, permasalahannya sekarang zaman makin maju. Ya kalau teknologi makin modern. Yang awalnya ditulis di buku, sekarang ditulis di aplikasi di HP. Maka terbitlah aplikasi Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah kita ketika membuka HP, kita buka aplikasi Al-Qur'annya, apakah kita wajib dalam keadaan berwudu? Sedangkan itu bukan Al-Qur'an, itu HP. Tapi kita buka aplikasinya. Sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu apa itu mushaf. Tuh. Yang perlu kita ketahui, apa itu mushaf. Sehingga kita diharamkan untuk memegangnya dalam keadaan berhadas. Nah, di sini disebutkan al-muradu bil mushaf ma kutiba fil Qur'an walau ba'di ayah. Apapun yang ditulis Quran walaupun cuma sebagian ayat saja. Biqasdid dirasah, dengan tujuan untuk dipelajari dan dibaca. Jadi apabila ada buku, ini buku kosong, saya tulis di situ surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dibaca dan untuk dipelajari. Maka buku tadi hukumnya sama seperti mushaf.
lembaran tadi. Nah, maka hukumnya sama seperti mushaf dengan dua syarat tadi. Apabila ditulis dengan ayat Al-Quran dan dengan tujuan untuk dibaca, maka hukumnya sama seperti mushaf. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam HP itu maksud tadi? Pertama, Al-Quran aplikasi di HP tadi ditulis yang syarat pertama dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, apakah Al-Quran di HP itu ditulis dengan tujuan dibaca? Jadi ditulis dengan tujuan dibaca. Baik. Maka di situ disebutkan di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis halaman 82 sana disebutkan, jadi apabila aplikasi Al-Qur'annya dibuka, yang punya HP, aplikasi Al-Qur'annya dibuka. Nah, maka ketika aplikasi Al-Qur'annya dibuka, maka pian wajib dalam keadaan berwudu menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi apabila aplikasi Al-Qur'annya ditutup, nah maka HP itu hukumnya kembali menjadi HP lagi. Baik. Nah, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.